Saya pengen bikin series tentang browsing santai gitu, cuman nggak tahu mau dikasih nama apa dan nggak yakin juga bisa konsisten gitu ya. Jadi ya udahlah, kita santai aja di video ini intinya. eh saya tuh suka lihat lowongan kerja. Jadi seminggu itu bisa sampai 3-4 kali gitu ya. Lihat lowongan kerja. Tapi sebenarnya daripada nyari kerja, karena di Last Day kan bikin bikin kursus untuk teman-teman belajar jadi Android developer gitu ya. Jadi saya ngerasa penting gitu untuk tahu perusahaan itu butuh teknologi apa aja sekarang, dan saya berusaha untuk nge-provide gitu. Jadi mungkin lebih ke requirement untuk industri itu apa sih sekarang gitu. Dan beberapa bulan yang lalu saya lihat itu di sini, kalau teman-teman buka Indeed gitu, di situ ada cari info gaji. Sebenarnya saya tahu lumayan cukup lama, cuman maksudnya nggak pernah diklik aja gitu. Setelah diklik dan coba dihitung gitu ya, kok kayaknya make sense gitu. Kok kayaknya make sense, maksudnya dari pengalaman. Terus kadang ada beberapa temen yang bisa saya tanyain, karena masalah gaji kan sensitif ya. Jadi kalau nggak deket banget gitu juga nggak nanya juga gitu. Kebetulan saya berani nanya, dan kayaknya ya masuk akal juga, terutama untuk teman-teman yang baru memulai gitu ya. Kalau tadi nih barusan saya sebenarnya kayak masih ngebandingin tentang Kotlin sama Flutter. Kita coba aja ya. Saya biasa pakai Indeed sih, mungkin teman-teman bisa pakai Jobstreet gitu. Mungkin hasilnya kurang lebih sama gitu. Kita coba ya. Di sini kita ketik Kotlin. Kotlin. Nah, di sini. Eh, di mana kota provinsi saya coba ilangin. Kalau saya di Surabaya ya saya arahin ke Surabaya aja biasanya. Terus di sini kita lihat halaman 1 dari 132 lowongan. Maksudnya ya karena basically saya mungkin talent gitu, bukan perusahaan yang ngediain. Ya udah, kita lihatnya dari ada 132 lowongan untuk Kotlin. Kita coba Flutter gitu. Kita coba Flutter. Kita coba Flutter ada 64 lowongan gitu. Tapi sejujurnya ya, maksudnya circle kita kan beda-beda ya, karena faktor kenalan itu juga penting gitu. Nah, sampai sejauh ini kayak di grup Facebook sama Telegram gitu, kayak lowongan Android developer yang muncul Flutter semua gitu. Ya tapi untuk teman-teman yang masih penasaran gitu, sebenarnya apa sih yang lagi booming atau rame sekarang, ya udah masuk ke situs pencarian aja. Kecuali teman-teman memang kayak ngandelin pakai kenalan ya, karena menurut saya ya kenalan masih masih work sampai sekarang, daripada teman-teman masih harus kayak, kalau poster di share itu teman-teman ya di sana pasti bersaing gitu. Maksudnya peluang possibility untuk masuk ke sana mungkin bisa lebih rendah daripada teman-teman kayak diajak temennya gitu. Kayaknya lebih enak. Bentar, ada musik di depan. Oke, suaranya sudah agak pelan ya. Musiknya sudah agak menjauh. Uh, Sampai mana tadi kita ya? Flutter, Kotlin. Jadi ya kalau di lowongan Indeed ya, spesifik di Indeed, mungkin teman-teman bisa browsing sendiri untuk di Jobstreet gitu. Seberapa besar peluangnya. Tapi ya kalau saya pribadi sih, saya lebih prefer kayak dibawa kenalan daripada kayak posting. Karena apalagi kalau teman-teman lagi butuh ya, lagi butuh gitu, kayaknya nyari lowongan itu ke teman lebih enak, karena kita nggak masuk dunia developer itu nggak selalu tentang tech stack yang ada di poster. Tahu budaya tentang kantor tersebut kayak apa, kayak menurut saya sih lebih penting gitu. Karena apapun kantornya kalian masuk kan sama-sama harus keep up sama teknologi terbaru, terus kemudian berusaha untuk perform di sana, berusaha untuk ya tampil sebaik mungkin gitu, agar ya perusahaan juga ngedapetin benefit dari kita, bukan kita cuman sekedar dapat gaji gitu. Jadi penting kayaknya dapat cerita dalamnya kayak apa gitu. Tapi bebas, maksudnya ya saya nggak punya kenalan mas, ya udah, maksudnya ya kerja apa yang kelihatan ya udah dikerjain gitu.
Oke, kita balik ke judul. Kita sampai lupa kalau di video ini kita mau cari info gaji. Nih saya sampai sudah siapin kalkulator tadi ya. Oke, kita reset dulu. Posisi lowongan. Kita spesifik untuk Android developer dulu. Nanti kalau ya kita lagi punya waktu untuk cari yang lain, kita bikin browsing bareng kapan next time gitu. Android developer kita coba di Indonesia dulu. Di Indonesia kita cari Android developer. Nah, ini tadi kenapa perlu kalkulator, karena di sini munculnya per tahun, sedangkan kita kan gajiannya per bulan ya. Atau sudah mulai rame di Jakarta mungkin gaji per tahun gitu ya. Setahu saya gaji per tahun itu kayak chief executive officer, CEO, CTO gitu. Cuman nggak tahu maksudnya semua kalau masih bulanan gitu. Ya, mungkin sama kayak kita. 89 juta 800-nya harus dimasukin. 800 besar juga ya. Kita lengkapin aja 984. Berarti dibagi jadi 12. Ini gaji kotor atau gaji bersih? Kurang tahu ya. Cuman sepengalaman saya di Surabaya, gaji ya gaji aja gitu. Maksudnya kalau kita ditanya gaji di kantor berapa, misalkan 3 juta, ya udah dijawab 3 juta kan. Itu kan slip gaji itu kan kita dapatnya total ya. Maksudnya kayak biaya transportasi, biaya konsumsi kan jadi 1, terus totalnya jadi 3 juta, itu bukan 3 juta bersih gitu. Bahkan kayak mungkin ada yang pernah kayak gaji 4 juta tapi gaji pokok kayak tulisannya masih 1,5 juta, 2 juta gitu kan masih ada. Jadi kalau ditanya gaji berapa ya total semua gitu. Mungkin ini sama kayak gitu juga. Oh, ini bukan 98. Copy. Delapan 4. Kita bagi jadi 12 sama dengan, nah ketemunya sekitar 7.400.000 sekian, 7,5 gitu. Jadi ini rata-rata untuk di Indonesia. Kayaknya sih make sense ya. Maksudnya dari kayaknya pengalaman saya, terus beberapa teman yang bisa saya tanyain gitu, kayaknya memang segini gitu. Tapi ini di Indonesia gitu. Di Indonesia itu secara keseluruhan, misalkan kayak kalau ngitung rata-rata itu kan, kalau Jakarta misalkan 5 juta, terus Surabaya 3 juta, dicari tengahnya berapa gitu. Jadi kalau nanya per daerah, coba kita cari per daerah sekarang. Saya mulai dari kota tinggal saya dulu, Surabaya. Saya sekarang di Surabaya. Nah, kita cari. Nah, di sana muncul 59 juta. Biar nggak ribet, karena di sini nggak bisa di copy, ding. Oh, bisa ya? Kelihatan ya. Tuh kan, nggak bisa. Terus pakai notepad. Dia soalnya nggak bisa pakai dot. Harus 59.700.000 gitu per tahun, berarti dibagi jadi 12 sama dengan, nah ketemunya kalau di Surabaya ya, di Surabaya berarti rata-rata kayak masih ada di angka 5 juta. Kayaknya bener sih. Bener itu mungkin kalau saya boleh share gaji. Sekarang kebetulan freelance ya. Maksudnya ngerjain kalau ada teman lagi butuh gitu. Selebihnya ya udah bikin course di last day gitu. Jadi sekarang nggak ada gaji pokok. Jadi kalau cerita gaji itu enak gitu. Tidak mempresentasikan perusahaan siapapun gitu ya. Gaji pertama masuk dulu saya waktu itu UMK apa UMR, UMK Surabaya pada saat itu adalah 2,7 juta seingat saya, 2,7 juta. Dan ketika saya masuk
fresh, hitungannya mungkin fresh grade gitu ya, itu 2,5. Jadi belum sampai UMK, tapi kurang sedikit kan ya. 3 bulan kemudian UMK gitu, 3 bulan kemudian UMK. Setelah itu naik sampai 1 tahun itu kayaknya sudah 3,5 kalau nggak salah. Ya, 1 tahun itu kayak udah 3,5. Selanjutnya saya setahun lebih sekian sih, terus habis itu keluar gitu dari kantor itu. Jadi mungkin kalau pada saat itu masih 2016, sekarang sudah jadi 5 juta untuk rata-rata di Surabaya, kayaknya masuk akal gitu ya. Kalau kita mau cari enggak ya? Kalau dicari ini enggak enak juga kayaknya. Nanti ketemu kayak temen yang kerja di situ gitu, terus ngitungin gajinya dia padahal gajinya bukan segitu gitu kan, enggak enak. Kita coba cari yang lain. Misalkan teman-teman niat merantau, Jakarta Android developer. Nah, selisihnya bisa 2 kali lipat lebih ya, 115 juta. Wow. Ya, ini kan rata-rata gitu ya. Cuman ya teman-teman harus pintar memilih perusahaan. Memilih perusahaan itu apakah penting? Kalau teman-teman sudah pengalaman penting. Kalau belum gitu ya sebaiknya yang mana yang lebih cepat aja. Yang penting kan kita punya experience dulu. Kita harus tahu bahwa kita sebagai developer, kalau menurut saya kalau teman-teman sudah kerja gitu, sudah punya pengalaman kerja, setelah itu nggak kerja ya udah, yang penting udah pernah kerja gitu, mungkin lebih confidence untuk mengatakan I'm a software engineer gitu. Mungkin kita bagi jadi 12 sama dengan hampir 10 juta, hampir 10, 9,5 untuk teman-teman gaji di Jakarta gitu. Jadi mungkin kenapa kok banyak, kayak ada juga ya teman-teman di sini yang pindah ke, setelah kerja di sini 2-3 tahun di Surabaya maksudnya, terus pindah ke Jakarta gitu. Kayaknya lumayan banyak sih kenalan gitu di Surabaya gitu. Kalau nanya saya sendiri, sebenarnya saya sempat ke Jakarta gitu, tapi sekitar 1 bulan. Itu pun kayak ada training gitu dan hasilnya lumayan. Cuman enggak tahu ya, karena di Surabaya ini saya ke Surabaya itu merantau gitu. Jadi mau pindah lagi ke Jakarta kayaknya enggak lah, di Surabaya aja. Karena menurut saya macet di Surabaya itu pas gitu. Kota mana lagi ya? Kota mana lagi? Mungkin Bandung. Oh iya, untuk Jakarta yang 10 juta tadi, kalau teman-teman browsing lowongannya beneran di spesifik Jakarta, kayaknya iya sih. Jakarta itu ada di angka, kalau hasil browsing saya ya, 6, 7, 8 juta. Kalau di Surabaya ya seperti hasil browsing kita, kayaknya pas segitu. Kalau menurut saya ya, kayak misalkan kayak di Surabaya kan tadi kita dapat 5 juta. 5 juta itu kan rata-rata. Jadi paling enggak kalau teman-teman baru belajar gitu ternyata dapatnya di bawah 5 juta. Menurut saya ya enggak apa-apa, kan teman-teman butuh experience. Jadi kerjain dulu yang di bawah itu. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa perform gitu, mungkin konsepnya kayak saya dulu gitu. Maksudnya kenaikan angka tersebut sampai ke angka yang seharusnya menjadi rata-rata itu bisa cepat. Maksudnya kalau sekarang 5 juta, terus teman-teman masuk dapatnya 3 juta. Nah, kenaikan ke 5 juta itu jangan sampai nunggu 5-10 tahun, itu kan terlalu lama gitu. Kalau bisa cepat gitu. Kalau enggak, mungkin teman-teman yang kurang belajar, mungkin nggak selalu salah perusahaan mungkin ya. Oke, ini di Bandung. Kenapa saya pilih Bandung? Karena saya nggak tahu mau pilih apa lagi. 7 juta 3 juta dibagi 12. Ini di Bandung ya. Bandung itu sama dengan, nah dia 6 juta. 6 juta berarti di atas Surabaya 1 juta tadi. Saya pernah kerja di Bandung gitu, dan kayaknya masuk akal 6 juta segini. Kerja di Bandung sebagai Android developer, masuk akal lah untuk rata-rata 6 juta gitu.
Kalau di bawah ini ya, kalau teman-teman baru di Android developer ya nggak apa-apa. Ini kan rata-rata kan dicari tengahnya gitu. Tapi sebisa mungkin cepet gitu sampai sini ya. Kalau enggak berarti ya ada yang salah. Yang salah itu nggak selalu perusahaan nggak bisa gaji kita ya, mungkin kita yang nggak bisa kerja untuk perusahaan gitu, atau kita memang nggak jodoh ya. Kalau nggak jodoh gimana, ya udah pindah aja gitu. Info gaji, oke, kayaknya udah cukup segitu dulu. Kalau teman-teman punya pengalaman masalah gaji, tapi gaji sensitif sih, jadi teman-teman bisa sharing di kolom komentar, subscribe kalau perlu, dan kalau asik gitu mungkin kawan-kawan kita bisa browsing bareng lagi. Oke, see you on the next video.